Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus sudah menolong kita, Dia sudah memberkati hidup kita. Sampai pada pagi hari ini kita berada di minggu pertama di bulan Juni. Kita tetap ada, kita tetap kuat. Itu semua karena Tuhan. Amin. Biarlah kita pagi hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja kami ya Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan layaklah segala Bye.
memberkati setiap kami. Karena di mana ada hadirat Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan, dan ada damai sukacita di dalam kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami sudah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena oleh darah Yesus kami dimenangkan. Kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau tetap berdiri, kita mau tetap memuji Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di siapa yang dapat melawan? siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara-saudara percaya kita adalah umat pemenang. Mari kita umat pemenang. Kita bicarakan haleluya. Mari ikutin saya ya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang. Haleluya. Kasih Tuhan karena pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
kami Tuhan. Kami tetap terus mau menyembah Tuhan. Sebab kami adalah sebab Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang menciptakan hidup kami Tuhan. Kami harus tetap selalu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tanda ucapan syukur kami. Kami mau tetap terus menyembah dan bersyukur dalam setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita katakan dari awal lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Tuhan. Yesus menjawab Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau berserah di dalam tangan Yesus. Dia jadikan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang Haleluya, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Aku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami akan melihat Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Bahkan Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap berserah kepada Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau berserah dan melihat mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau diisi dengan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami. Berikan kami hikmat pengertian. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dengan kekuatan kuasa yang daripada-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus mendengar lebih Dari yang ku doakan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. menjawab lebih dari Dia mendengar setiap pergumulan saudara. Dia mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya. Cara Tuhan yang terbaik untuk menjawab doa kami. Dia jadikan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Engkau ada di rumah umat-umat Tuhan. Engkau ada di setiap media sosial yang kami sedang live saat ini. Baik itu di dalam Facebook Live, nantinya akan di YouTube, bahkan ada yang di Zoom ya Bapa. Engkau mengurapi firman Tuhan. Engkau yang berfirman bagi kami bahwa bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami bisa melewati setiap pergumulan. Dan di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya dan mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Good job buat worship team pada hari ini. Mulai dari song leader, backup singers, musician. Saya mau berkata you are the best. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan berbicara mengenai inspire
inspired by God. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan sebagai anak Tuhan yang harus kita sadari, yang harus kita imani bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Tuhan selalu memiliki tujuan yang sangat terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Coba saudara berikan salam kiri kanan, coba saudara angkat tos kiri kanan, saudara katakan, Tuhan memberikan tujuan yang terbaik dan rencana terbaik bagi engkau. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam mencapai setiap tujuan kita, untuk mencapai setiap doa-doa kita, maka kita mengalami yang dikatakan itu pergumulan. Pergumulan atau setiap persoalan yang sedang saudara hadapi. Pergumulan itu bisa berbicara mengenai pernikahan, bisa berbicara mengenai masa depan. Pergumulan itu bisa berbicara mengenai pasangan hidup. Misalnya engkau yang lagi single sedang bergumul untuk pasangan hidup, itu pergumulan. Bahkan pergumulan itu bisa berbicara mengenai finansial, keuangan. Bahkan keharmonisan di dalam kita berhubungan sesama teman, suami istri dan anak-anak dan sebagainya. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita terinspirasi karena Tuhan, maka pergumulan yang saudara dan saya yang sedang saudara hadapi dan jalani itu tidak akan terfokus di dalam pergumulan itu. Tetapi kalau kita terinspirasi karena Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong saya, bahwa Tuhan memampukan untuk melewati setiap pergumulan yang saya alami, maka saudara akan menjadi kuat. Maka saudara akan menjadi orang-orang pemenang. Coba saudara katakan, pemenang. Nah, untuk menjadi seorang pemenang, maka saudara harus terinspirasi karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa terinspirasi dari karya-karya Allah yang nyata, bahkan sudah terbukti sejak dulu, sejak Tuhan mengirimkan anaknya, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal di muka bumi ini. Jadi, untuk supaya kita benar-benar memiliki hati, memiliki kehidupan yang selalu terinspirasi karena Tuhan, termotivasi karena Tuhan, terdorong karena Tuhan, maka ada hal-hal yang perlu saudara dan saya lakukan, yaitu tetap mendekatkan hidup ini kepada Tuhan. Nah, saya mencatat di dalam, saya coba search di dalam kamus, di dalam kamus bahasa Inggris, inspire, its mean adalah to make someone feel that they want to do something and can do it. Artinya bahwa inspirasi itu mengandung arti bahwa untuk membuat seseorang merasa bahwa mereka ingin melakukan sesuatu dan dapat melakukannya. Saudara bisa paham sampai sini? Inspirasi. Nah, kata lain dari inspire adalah to make someone have a particular strong feeling or reaction. Ini menurut kamus bahasa Inggris. Inspirasi berarti untuk membuat seseorang memiliki perasaan atau reaksi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Saya catat ada beberapa pengertian dalam bahasa Inggris mengenai inspire. Dan yang ketiga adalah to give someone an idea for a book, movie, bahkan produk, sesuatu yang berkaitan dengan visi seseorang. Atau dengan kata lain bahwa untuk memberi seseorang ide untuk sebuah mencatat atau mengarang sebuah buku, membuat sebuah film dan lain-lain sebagainya. Itu inspirasi. Nah, pada dasarnya saya mau katakan bahwa ada dua jenis inspirasi.
inspirasi karena manusia dan inspirasi ilahi atau inspirasi yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk mau mengerti bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan anak Tuhan itu harus terinspirasi karena Tuhan. Katakan amin. Kita datang beribadah bukan karena inspirasi dari manusia, ajakan dari manusia, dorongan dari manusia. Tetapi kita mau beribadah karena kita terinspirasi karena kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin dulu. Haleluya. Jadi sekali lagi, inspirasi itu ada dua jenis. Inspirasi karena manusia dan inspirasi yang ilahi, yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang hebat, karya sastra, bahkan penulis-penulis yang terkenal saat ini. Seperti Shakespeare atau C.S. Lewis. Itu adalah orang-orang yang merupakan yang terkenal dengan tulisan-tulisan mereka. Bahkan ada banyak orang terinspirasi dengan tulisan mereka. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mempunyai satu buku yang tidak pernah berubah tulisan-tulisannya, janji-janjinya yang sudah ditulis sejak dahulu. Buku kita yang terkenal adalah Alkitab. Coba saudara katakan Alkitab. Dan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah merupakan pribadi Allah sendiri yang mau diimpartasikan, diinspirasikan kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, Alkitab saya katakan bahwa dia adalah ilham Allah, inspirasi Allah yang diberikan kepada manusia. Kata diilhamkan di dalam bahasa asli itu memakai satu kata yaitu theopneustos. Itu terbagi ke dalam dua kata, yaitu kata yang pertama adalah theo, itu artinya mengenai Allah. Dan kedua adalah pneutos, yang berarti breath atau nafas atau menghembuskan. Jadi pneutos itu berarti breath of God. Hembusan nafas Allah. Katakan amin. Nah, setiap kita yang terdorong untuk melakukan yang baik, terdorong untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak baik, karena terinspirasi oleh perkataan Allah. Karena perkataan Allah itu yang memberikan hembusan inspirasi, yang memberikan idea-idea buat kita untuk menjadi lebih baik. Katakan lebih baik. Semua kita mau jadi lebih baik. Saya ikut conference selama 4 hari di Florida karena ingin mengalami hidup yang lebih baik. Saya terinspirasi dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan saya mau encourage saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tahun depan kita ikut bersama-sama. Conference yang ada di California dan itu 100 tahun Foursquare Church yang ada saat ini. Dan itu sangat terinspirasi bagi saya beberapa hari yang lalu. Dan inilah yang saya ingin rindukan bagi gereja, bahwa kita harus inspired by God. Haleluya. Kita harus terinspirasi karena Allah. Kita melayani karena kita terinspirasi karena Tuhan. Kita melayani bukan karena kita didorong oleh kekuatan manusia. Karena ada satu kekuatan yang besar, dorongan yang besar yang terjadi dalam hidup saya sehingga saya mau melayani. Amin. Saudara, di dalam Alkitab
menyatakan dengan jelas di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab. Jadi semua isi, semua perkataan di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Allah katakan diilhami oleh Allah. Selain itu dikatakan dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Katakan amin. Jadi setiap perkataan, setiap tulisan itu diilhami oleh Allah. Nah, kalau saudara pelajari bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Tetapi yang menulis itu diurapi dan dikuduskan oleh Allah. Sehingga setiap tulisan itu terinspirasi karena Allah, bukan inspirasi manusia. Semua tulisan di dalam Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang diurapi oleh Allah. Saudara paham sampai di sini? Dan ada begitu banyak orang-orang yang menulis Alkitab. Ada sekitar 400 penulis di dalam Alkitab. Tetapi saya mau katakan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah. Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sangat jelas bahwa setiap perkataan, setiap isi daripada Alkitab diilhami oleh Allah. Karena ini diilhami oleh Allah, maka itu berguna untuk mengajar kita. Mengajar yang benar. Karena Alkitab ini diilhami oleh Allah, maka Alkitab ini sangat berguna untuk membetulkan saya dan saudara. Bahkan dikatakan menegur hidup kita. Ada kalanya hidup kita ini keluar jalur. Ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan dirindukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Alkitab menegur kita, firman Allah menegur kita, membetulkan kita, yang salah jadi benar. Yang tidak benar menjadi lurus. Istilahnya begitu. Oleh karena itu marilah kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, bisa menerima dan bisa terinspirasi dari firman Tuhan. Saya katakan bahwa Alkitab itu ditulis sekitar 40 penulis, bukan 400, 40 penulis dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini kurang bagus. Tes 1 2. Thank you. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Allah atau Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 penulis. Dan ini dibimbing, orang-orang yang menulis firman Allah ini dibimbing selama 4.000 tahun. Dalam arti penulisan mereka itu benar-benar dituntun dan diurapi oleh Roh Allah. Sehingga tulisan-tulisan dalam firman Allah yang saya sudah katakan tadi melalui 2 Timotius 3 ayat 16 itu mengandung kuasa untuk membetulkan, berguna untuk mengajar, berguna untuk membenarkan manusia dalam arti menjadi hidup yang lebih baik. Kalau kita tidak benar, diarahkan menjadi kehidupan yang benar. Oleh karena itu firman Tuhan adalah merupakan sarana bagi kehidupan kekristenan untuk benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Oleh karena itu marilah kita membuka hati ini sehingga pikiran, mindset kita, hati kita, hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh manusia benar-benar itu terinspirasi karena firman Tuhan. Amin.
melakukan yang baik karena itu didorong oleh firman Tuhan. Saudara menyembah Tuhan karena itu terdorong oleh firman Tuhan. Saudara memuji Tuhan, saudara berkorban, memberikan persembahan buat pelayanan, memberikan perpuluhan buat pelayanan. Itu karena terinspirasi oleh the word of God. Perkataan Allah yang saudara dengar, bahkan yang saudara baca. Jadi kehidupan yang terinspirasi oleh Allah adalah kehidupan yang mengarah kepada kehidupan yang baik. Karena saya sudah katakan, ada dua jenis inspirasi. Inspirasi manusia dan inspirasi ilahi. Nah sekarang saudara berjalan, saudara melayani Tuhan. Apakah itu inspirasi manusia atau inspirasi Allah? Inspirasi ilahi. Yang bisa menjawab adalah saudara dan saya sendiri. Karena yang lebih tahu kehidupan kita bukan orang lain, tetapi hidup kita sendiri. Amin. Saudara mau terinspirasi karena Tuhan? Nah, keynote saya pada hari ini, bagaimana sehingga hidup kekristenan, hidup orang percaya, hidup anak Tuhan, selalu mau terinspirasi dan dipimpin oleh Allah. Bagaimana caranya? Nah, hal yang pertama ada tiga fokus utama yang harus kita renungkan hari ini. Hal yang pertama adalah focus and back to the Bible. Hal yang pertama supaya kita selalu terinspirasi, supaya kita selalu dipimpin oleh Allah. Ternyata yang perlu saudara dan saya lakukan adalah focus on God and back to the Bible. Apa artinya? Ketika kita selalu fokus dan selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Bukan inspirasi manusia. Firman Tuhan adalah inspirasi dari Allah sendiri. Maka dengan otomatis saudara dan saya akan menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Amin. Hidup ini hanya berkat Tuhan. Dan saudara akan menyadari bahwa hidup saya, hidup saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya saudara akan mengenal dan mengetahui bahwa saya sangat dikasihi dan cintai oleh Tuhan? Hanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu saudara dan saya lakukan, focus to God and back to the Bible. Kalau kita sudah mulai terinspirasi dengan hal-hal manusia yang datang dalam hidup kita. Karena teknologi adalah merupakan sarana yang sangat-sangat number one saat ini yang bisa menginspirasi manusia. Bukan lagi terfokus kepada Tuhan, tetapi terfokus kepada teknologi. Yang boleh saya katakan bahwa teknologi itu adalah merupakan dari Allah untuk manusia. Karena yang menciptakan itu adalah manusia. Nah, siapa yang memberikan kepintaran kepada manusia? Allah sendiri. Baik dia orang percaya dan orang tidak percaya. Yang membuat orang jadi pintar bukan karena orangnya. Bukan karena saudara makan cheese, saudara makan daging yang baik, minum vitamin yang baik. Bukan itu, saudara. Yang menjadi saudara sehat, yang menjadi saudara lebih baik, karena Tuhan yang memberikan kepintaran. Siapa yang menciptakan otak manusia? Bukan orang pintar, orang jago di dunia ini. Belum ada satu manusia yang mampu menciptakan manusia lebih hebat dari manusia. Belum ada. Semuanya itu harus diprogram oleh komputer. Dan komputer itu diprogram oleh otak manusia. Nah, sekarang saudara mau terinspirasi oleh apa? Oleh teknologi yang ada atau oleh hikmat Allah melalui firman Tuhan yang saudara dan saya baca. Oleh karena itu buka hati kita, buka pikiran kita, isi hidup kita dengan inspirasi yang dari Allah. Inspired by God. Inspired by the word of God. Sehingga we walk by faith, not by sight. Amen.
Kita berjalan dan kita melihat bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Iman adalah dasar yang sempurna bagi kehidupan kekristenan. Coba saudara katakan, iman. Nah, itulah dasar dari kekristenan kita. Kalau iman kita nggak kuat, iman kita nggak balance, artinya iman kita lemah, kita gagal. Kita bisa jatuh. Bahkan kita bisa dikalahkan oleh situasi yang ada di sekitar. Oleh pergumulan, oleh masalah. Tapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sedang terinspirasi oleh perkataan Tuhan. Amin. Coba tos dulu. Engkau terinspirasi karena Tuhan. Ya, berikan salaman dengan iman. Engkau yang ada di rumah, katakan engkau terinspirasi karena firman. Jadi orang yang selalu terinspirasi dan dipimpin oleh Allah, dia adalah orang yang fokus to God and back to the Bible. Kita harus lakukan itu saudara. Nggak ada choice yang lain. Nggak ada pilihan yang lain. Hanya satu. Fokus to God and back to the Bible. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi saya dan mengasihi seluruh dunia ini, seisi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan sejak anak sekolah minggu saudara sudah dapat ini. Firman Tuhan katakan, ini saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata begini, memang kasih Allah sangat luar biasa. Saya mau katakan kasih Allah itu is the best. It's amazing. Sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya satu-satunya, the only son. Tidak ada anak yang kedua dan anak yang ketiga. The only son. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, to believe God, the Son of God, setiap orang yang percaya kepada anaknya, itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang kekal. Nah, inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan saya sangat terinspirasi oleh firman Tuhan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Hidup yang saudara hidupi saat ini adalah temporary. Saudara bekerja keras, saudara mencari pekerjaan yang lebih baik. Bahkan ada orang yang sudah dapat pekerjaan, dia mau lebih baik. Karena apa? Untuk kehidupan saat ini. Saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli mobil, saudara bisa jalan-jalan, saudara vacation, karena untuk kehidupan ini. Tetapi di saat saudara membangun kehidupan yang sementara di dunia ini, ingat kita ada kehidupan yang akan datang. Itu kekekalan. Dan we need to build our house in the heaven. Kalau saudara nggak build itu nggak akan terjadi. Bagaimana saudara membangun rumah saudara di surga? Seperti saat ini. Saudara ibadah lewat Zoom, lewat online. Saudara ibadah in person, datang di tempat ini. Itu sedang saudara build rumah saudara. Karena ketika rumah saudara selesai dibangun, welcome my son, back to me. Firman Tuhan katakan begitu. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Seorang hamba Tuhan, saya sebut dengan hormat Pastor Stevie Pawiki. Baru selesai khotbah, pergi makan, perjalanan pulang ke rumah. Hanya dalam waktu relatif singkat. Tuhan berkata, welcome my son. Rumahmu sudah selesai. Masih sangat mudah dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa? It is finished. Rumahnya telah selesai. Dia kembali ke Bapa di surga. Artinya bahwa kita ini, hidup ini hanya sementara. Very short. Bahkan manusia dikatakan 70 sampai 80 tahun. Itu bonus, saudara. Lebih dari itu penderitaan. Memang umur panjang, tapi susah juga. Sepertinya kurang baik. Cek. Ya. Berarti mesti ganti kabel ini kalau begini. Ini kayaknya semuanya
Sudah dimakan semut ini. Cek 1, 2, 3. Apakah bagus suaranya? Coba yang ada di Zoom. Sepertinya suaranya kurang bagus ya. Tes 1, 2, tes. Cek, cek. Tes. Ya, ini gangguan. Tes. Cek, cek. Cek 1, 2, 3. Oke. Thank you. Kita lanjut saudara. Bukti bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16. Saudara bisa baca di rumah. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menginginkan bahwa hidup saudara harus lebih baik. Artinya kita harus mengalami perubahan. Ketika kita mengalami perubahan, maka keinginan Tuhan itu akan nampak dan terjadi dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Bahwa ketika hidup kita dipulihkan, mengizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, itu akan menjadi kenyataan bagi kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tetapi aku datang untuk memberi hidup. Dan memberi hidup yang berlimpah-limpah. Bukan cuma satu kata limpah. Berlimpah-limpah. Artinya apa? Waktu saudara ada botol water enggak ya? Ada botol water? Ya. Kalau saudara lihat botol water itu, dia penuh. Dia penuh kan? Itu merupakan bagi saya berlimpah. Sudah penuh. Tetapi ketika kita isi lagi, yang keluar dari, nah ini dia. Ini botol, ini hanya sebagai, terima kasih Will. Ini hanya sebagai perumpamaan. Saudara lihat ini penuh bukan? Ya penuh kan? Yang di rumah lihat penuh toh? Yang di sini? Penuh. Ini saya katakan berlimpah. Ketika kita buka ini botol water, ini sepertinya hati kita dibuka, membuka hati kita buat Tuhan. Kita buka hati kita untuk dipulihkan, dimurnikan, disucikan. Nah waktu kita tumpah lagi air ini, ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kita mulai memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah hidup yang berlimpah-limpah. Waktu kita ditambahkan air ini, yang keluar apa ya saudara? Yang keluar nanti apa? Apakah emas? Bukan. Yang keluar tetap air. Artinya hidup yang ada saat ini, saudara sudah diberkati. Diberkati dengan pekerjaan, dengan kesehatan, rumah yang baik, mobil yang baik. Dan itu akan ditambahkan lagi, double menjadi double. Berlimpah-limpah. Coba saudara artikan sendiri itu berlimpah-limpah seperti apa. Saudara sudah dapat uang saat ini. Oke, yang ada di bank saudara. 100.000 US dollar. Misalnya, saya paling tinggi saya bilang itu. 100.000 akan berlimpah-limpah ketika you back to the Bible. Ketika saudara fokus kepada Tuhan. Nah untuk saya akan menjadi lebih baik lagi khotbah, maka saya harus minum air ini saudara. Nah puji Tuhan. Nah selanjutnya, untuk saudara akan menjadi orang percaya yang terinspirasi. Bahkan akan selalu dipimpin oleh Allah. Yang pertama adalah focus to God and back to the Bible. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Coba saudara katakan, anugerah Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan terbesar dalam hidup kita sudah menjadi bagian saudara.
Karena yang pertama saya sudah katakan bahwa saudara diberikan hidup yang kekal. Apakah anugerah yang terbesar itu yang sudah nyata dalam hidup kita? Cek ya. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab dosa menjerat kita ke dalam kematian rohani. Ingat, dosa membuat manusia mati rohani. Selanjutnya firman berkata, namun bila kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan firman Tuhan, menjadi satu dengan pribadi Kristus. Firman Tuhan katakan, karena Kristus adalah penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup yang kekal. Anugerah terbesar bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita mempercayai Dia, mengakui anugerah itu, kebaikan Tuhan itu, kasih Allah itu bagi hidup kita. Maka yang terjadi, Allah akan berbaik hati kepada kita dan Dia memberikan hidup yang kekal. Berikan amin dulu saudara. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan memberikan hidup yang terbaik, hidup yang kekal bagi kita. Karena manusia berdosa, sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima anugerah ini. Manusia tidak layak menerima kasih yang terbesar ini. Tetapi karena cintanya, sehingga kita dilayakkan. Oleh kasihnya, sehingga kita bisa menerima ini. Kalau bukan kasihnya, kita tidak layak. Kenapa? Nah, ini kenapa kita tidak layak? Karena dosa adalah bertentangan dan melawan kehendak Allah. Dosa selalu berlawanan dengan Allah. Maka Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 26 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ingat, oleh kasih karunia kita dibenarkan. Tadinya kita adalah orang terhukum. Tadinya kita adalah orang-orang yang tidak benar. Karena hidup di dalam dosa. Ingat, dosa itu berlawanan dengan Allah. Ingat, dosa itu berlawanan dengan hukum Allah. Maka oleh kasih karunia kita dibenarkan. Katakan amin. Nah, setelah kita dibenarkan, kita menerima dengan cuma-cuma penembusan dalam Kristus. Artinya, we receive by free. Kita menerima dengan cuma-cuma. Saudara, di hospital, kalau orang lagi sekarat, ya banyak umat Tuhan yang kena COVID. Ketika dia kena COVID, waktu lalu itu tahun 2020, 2021, banyak orang cari oksigen. Kalau di Amerika mungkin tidak terlalu susah, tapi kalau di negara-negara lain, cari oksigen itu susah, saudara. Bahkan harus dibayar dengan 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Benar apa benar, saudara? Iya kan? Sangat susah. Saya mau buka pikiran kita. Kita menerima kasih karunia karena cuma-cuma. Free, gratis. Hanya anugerah Tuhan. Dalam ayat 25 berkata, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian dengan iman. Berarti yang harus saudara dan saya lakukan, kita harus menerima dengan iman
kasih karunia ini. Coba saudara katakan, iman. Kita harus terima dengan iman. Bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak manusia, saya satu-satunya yang dipilih Tuhan. Betapa bangganya anak kita, bawaan kita sebagai orang tua. Kalau saudara ada di Indonesia, anak saudara dipilih dari sekian banyak anak menjadi pasukan paskibraka pengibar Sang Saka Merah Putih. Bangga enggak saudara? Udah bangga sekali. Bangganya minta ampun. Pasti saudara posting di Facebook. Waduh anak saya jadi pasukan paskibraka. Dan ada begitu banyak view yang like foto Anda. Foto yang saudara posting. Karena itu satu kebanggaan. Nah saya harus bangga karena kita dipilih dari sekian banyak manusia menjadi umat kepunyaan Allah. Itu yang harus saya banggakan. Karena ada begitu banyak orang yang belum dipilih oleh Tuhan. Karena masih mengeraskan hatinya. Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya menunjukkan keadilan Allah karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ayat 26, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Kita harus bangga saudara. Karena kita dibenarkan lewat darahnya. Saudara, penebusan yang dilakukan Allah bagi manusia itu lewat darah. Maka dulu pada waktu perjanjian lama, setiap orang yang berbuat dosa, kewajiban imam dia harus menyembelih seekor domba untuk dipersembahkan sebagai penghapus dosa. Hanya imam yang bisa lakukan, saudara. Dan imam itu harus ke rumah, ke bait Allah dalam 1 tahun 1 kali. Bayangkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Liturgi perjanjian lama dihapuskan, dibatalkan karena darah Yesus. Bait Allah terbelah. Tirai Allah terbelah. Karena apa? Ada darah Yesus. Makanya saat ini kalau ada pengajaran bahwa akan ada domba merah dan sebagainya, akan ada sembelihan lagi di bait Allah di Yerusalem, itu sesat saudara. Karena tidak akan ada lagi sembelihan setelah Yesus mati di kayu salib. Tidak akan ada. Kalaupun itu terjadi, itu bukan anak Allah, bukan dari Allah, tapi itu antikris. Karena itu pengajaran masih ada, walaupun itu sudah lewat ya. Masa-masa panasnya itu tahun-tahun 2000, tahun 90-an. Domba merah katanya sedang dipersiapkan. Masih ada sembelihan? Enggak ada saudara. Alkitab tidak mencatat itu. Akan ada sembelihan setelah Yesus mati di kayu salib. Tidak ada. Tidak ada sembelihan. Tidak ada lagi persembahan darah. Tidak ada lagi persembahan hewan ketika Yesus sudah mati. Karena itu sudah ditebus, sudah selesai. Nggak ada utang lagi saudara. Allah sendiri yang turun. Meninggalkan takhta kemuliaannya. Datang ke bumi. Lewat Yesus Kristus. Oleh karena itu. Sangat bangga. Kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah Allah ini. Haleluya. Jadi untuk saudara akan selalu terinspirasi karena Tuhan. Saudara akan selalu memberikan hidup ini untuk dipimpin oleh Allah. Dan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang pertama, masih ingat saudara?
Bagaimana supaya saudara akan selalu terinspirasi dan dipimpin oleh Allah? Yang pertama adalah focus and back to the Bible. Fokus on God, fokus kepada Kristus, dan kembali kepada firman Allah. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Juru Selamat hidupnya, maka ia akan mengenal kasih Allah. Dan ia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Jadi setiap orang yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya, selain dia menerima hidup yang kekal, dia akan mengalami pemulihan. Akan dipulihkan dan dibaharui. Dan dia akan mengalami hidup yang baru. Dasarnya Yohanes 1 ayat 12. Apa yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba saudara katakan, anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang dikatakan anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat dan menjadi penolong dalam hidupnya. Tidak ada jalan lain, saudara. Ke Roma banyak jalan, tapi ke surga only one way. Hanya ada satu, bahkan tidak ada road trip. Hanya satu, saudara. One way. Sekali Yesus, tetap Kristus. Sekali anak Allah, tetap anak Allah. Tetapi jangan sekali selamat, tetap selamat. Karena keselamatan adalah anugerah. Tetapi keselamatan harus dikerjakan dengan ketaatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Saudara terima firman Tuhan? Dengan saudara diselamatkan, maka saudara memberikan hidup ini dituntun oleh firman, sehingga kita mengalami hidup pertobatan dari hari lepas hari. Seperti tadi saya umpamakan air. Ketika kita minum, maka airnya berkurang. Nah, kehidupan manusia, kehidupan rohani, kita berusaha setiap hari melawan setiap keinginan daging kita. Artinya kita terkuras, maka kita harus perlu diisi lagi oleh firman. Kenapa kita perlu beribadah secara online, secara onsite? Karena kita perlu diisi oleh firman. Kenapa kita harus berkumpul? Kenapa kita harus bersama-sama memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan secara bersama-sama itu mengandung kekuatan yang tersendiri. Karena ada kategori saudara bisa memuji Tuhan sendiri. Saudara kunci kamar saudara, tutup pintu kamar saudara, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tetapi di dalam perjanjian baru ada saatnya kita berkumpul bersama-sama. Kenapa berkumpul bersama-sama? Makanya ada perkataan firman Tuhan, mereka membagi-bagikan roti, adakan perjamuan, yaitu orang yang berkumpul bersama-sama. Supaya apa? Kita mendapatkan pembaharuan iman. Waktu kita berkumpul, kita bisa tukar pikiran, kita bisa take and give, ada kesaksian yang kita terima, kita bisa bersama-sama. Roh kita, hati kita dibaharui lewat kesaksian orang lain. Jadi ada hal-hal yang bermanfaat ketika kita ada di dalam Kristus. Kita dipulihkan, kita dibangunkan iman, dan menjadi lebih baik. Sebagai conclusion, kesimpulan yang saya bisa sampaikan bahwa hidup yang selalu terinspirasi oleh Allah dan dipimpin oleh Allah, maka yang perlu saya dan saudara lakukan adalah setiap hari memberikan waktu buat Tuhan. Berikanlah waktu buat Tuhan. Waktu saudara bekerja, berikan waktu buat Tuhan.
Dalam arti waktu saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik singers untuk datang. Saudara bekerja, berikan waktu buat Tuhan. Tuhan nak tuntut saudara 6 jam harus ada di kamar, tutup kamar dan berdoa selanjutnya. Tidak begitu. Dimanapun saudara berada, di mobil, yang penting di mobil jangan tutup mata waktu drive mobil ya kan. Saudara alamatnya nanti 911 di hospital. Waktu saudara masak, ibu-ibu masak, saudara memikirkan Tuhan. Waktu saudara ada meeting, kalau saudara sebagai seorang manajer dan lain sebagainya, saudara bisa berbicara, tetapi pikiran saudara, hati saudara ada dengan Tuhan. Dalam arti selalu terkoneksi. We need connection with God. Artinya adalah memberikan waktu buat Tuhan. Karena Yohanes pasal 15 ayat 7 akan menjadi bagian kita jikalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu beri, yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Minta apa saja. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, minta apa saja pasti akan diberi. Yang kedua adalah memiliki hati yang selalu merindukan Tuhan. Biar ada kerinduan ini. Saudara terpisah dengan anak, dengan istri dalam beberapa hari mungkin. Tapi saudara ada connection, terkoneksi. Artinya apa? Saudara tidak bisa dipisahkan. Bersama Tuhan, kita memiliki hati yang selalu merindukan. Seperti apa hati yang merindukan Tuhan? Ibrani pasal 10 ayat 25. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya bangga kepada engkau, saudara-saudara, yang masih memberikan waktu buat Tuhan. Ini tandanya apa? Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita mau terinspirasi selalu oleh Allah dan dipimpin oleh Allah, kita harus memberikan waktu buat Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di sini nggak ditulis jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan di mall. Nah ditulis di sini toh. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan di Starbucks. Tidak ada itu, saudara. Yang firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kalau saudara mau terinspirasi dan selalu terkoneksi dengan Allah, maka yang perlu saudara dan saya lakukan, taat kepada firman. Taat kepada firman dalam segala hal yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan dan hidup sesuai dengan teladan Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, dan ini tandanya, ternyata ada tandanya orang yang taat kepada Tuhan. Tandanya apa? Bahwa kita mengenal Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Pertama. Dan yang kedua, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mari kita mau memiliki hidup yang mau terinspirasi karena Allah. Inspired by God. Ini yang kita perlukan, saudara. Saudara perlu dolar, yes. Saudara perlu keluarga, yes. Saudara perlu pendamping hidup, yes. Tetapi marilah kita terinspirasi karena Tuhan. Karena saya sudah katakan tadi, ada dua hal yang menginspirasi kehidupan manusia. Inspirasi manusia
dan inspirasi ilahi. Saudara mau terinspirasi karena apa? Pilihan ada di tangan saudara. Mari kita berdiri. Karena ini ada perjamuan Tuhan, saya undang pelayan perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan Tuhan lewat rumah saudara, melalui rumah saudara, mari siapkan roti dan anggur. Bagi engkau yang ada di Zoom, di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube, mari engkau siapkan roti dan anggur. Suami, engkaulah layani istri dan anak-anak. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu Kau telah sembuhkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal ya Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kalau kita sudah dapat roti dan anggur, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau engkau sudah ada roti dan anggur di tanganmu, kalau saat ini kami sedang membuka rotinya dan anggurnya. Agak susah dibuka. Sabar, saudara. Oke. Memang perlu penolong. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara harus angkat roti itu dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Sekali lagi firman Tuhan datang kepadamu, baik engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, di YouTube, Facebook, di Zoom. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Engkau yang sakit, engkau yang menderita, engkau yang tertekan, engkau yang ada pergumulan, makan dan minum roti dan anggur ini. Dan ini firman Tuhan katakan adalah perjanjian baru. Bahwa ini bukan sekedar roti, bukan sekedar anggur, tetapi ini adalah tubuh dan darah Yesus.
kita mau merenungkannya. Bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Untuk dosa kita. Untuk penyakit kita. Untuk masalah kita. Untuk pergumulan kita. Tuhan sudah selesaikan itu di atas Golgota. Di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Kita makan dan minum dengan iman. Engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan. Ada pertolongan Tuhan. Ada berkat yang sempurna yang Tuhan sedang berikan bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum roti dan anggur ini. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nanti Ibu Gembala berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari saudara, kita mau hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Katakan terlalu besar. Tuhan tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Tidak dapat kami balas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan yang sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi kami. Tercurah untuk menebus hidupku. Katakan penuh dengan sukacita, tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bangga kami adalah milik-Mu. Sungguh kami bangga kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Kami sudah ditebus, bahkan kami dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sudah mengampuni setiap dosa kami. Oleh sebab itu kami akan mengerjakan keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Dengan takut dan gentar. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah inspirasi dalam hidup kami. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Yesus. Tetap setia dan taat sampai pada akhirnya. Hidup kami hanya mau terus mengiring Yesus. Sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Menjemput setiap kami Tuhan. Kau akan temukan kami setia Tuhan. Temukan kami pengantin-pengantin wanita-Mu Tuhan. Yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Biar firman-Mu itu terus menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Saatnya kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau mengembalikan milik-Mu. Kami mau memberikan korban sukacita kami Tuhan. Persembahan kami. Engkau yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Saatnya Tuhan kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Kita akan nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Dan untuk saudara-saudara yang ada di rumah yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini bisa melalui Zelle gpdinlc@yahoo.com. Haleluya. Kita nyanyikan pujian
lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, boleh silakan duduk kembali. Seperti biasa pengumuman kita sepanjang minggu ini hari Senin jam 7.30 kita ada ibadah soul. Boleh duduk kembali, sorry. Kita ada ibadah soul setiap hari Senin jam 7.30 dan hari Rabu ada youth di jam 6 sore dan hari Jumat ada prayer warrior setiap jam 6 sore dan kembali kita akan beribadah di hari Minggu jam 9 pagi. Itu saja pengumuman dari kami. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita akan nyanyikan pujian. Oke, Tuhan kita selalu mendengar doa-doa kita, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Tuhan Yesus mendengar semua doa-doa kita. Haleluya. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau menjawab doa-doa kami Amen. sesuai dengan waktunya Tuhan. Amen. Tuhan menjawab pergumulan dan kerinduan-kerinduan kami. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Amen. Oleh karena itu kami dengan iman mau berkata, di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Amen. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Amen.
sulit untuk dijalani, sulit untuk dihadapi. Tetapi di balik semuanya itu, kami diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan pengharapan, diberikan kasih untuk selalu mau taat dan selalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup menolong, sanggup menghiburkan, sanggup memberikan kekuatan, dan sanggup memberikan semangat yang baru bagi kami. Dan kami bisa berkata, di dalam keluarga, di dalam hidup kami tidak ada lagi kematian, yang adalah kehidupan. Di dalam keluarga tidak ada keguguran, tetapi yang ada adalah berkat, penghidupan, dan keberhasilan. Dan setiap kami yang hadir, semuanya ditolong Tuhan, semuanya diberikan jalan keluar. Yang sakit sudah disembuhkan, yang tertutup jalan sudah dibukakan jalan, yang kehilangan pengharapan diberikan semangat, diberikan pengharapan yang baru. Sehingga kami mau percaya dan mau melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami yang bergumul untuk studi, yang bergumul untuk masa depan, yang sedang bergumul untuk kelegalan status, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang bergumul dengan mencari rumah, mencari mobil, mencari pekerjaan, semuanya Tuhan memberikan yang terbaik. Ada jalan Tuhan, ada berkat Tuhan, bahkan ada kasih setia Tuhan yang menjadi bagian kami. Berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, berkati masa depan, berkati fasilitas yang kami gunakan, baik itu rumah, mobil, dan sebagainya. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan tetap naik dan bukan turun. Kami mau jadi kepala dan bukan ekor. Karena ini janji Tuhan. Karena mata Tuhan terarah dan tertuju kepada engkau. Apa yang dibuat selalu berhasil. Engkau akan menjadi umat kepunyaan Allah. Engkau adalah orang-orang yang tidak akan mengalami kekalahan, tetapi selalu mengalami kemenangan. Angkat tanganmu dan terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat promosi dari Tuhan, berkat takut akan Tuhan, berkat-berkat kesetiaan, berkat-berkat promosi, berkat-berkat supernatural dari Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan terima di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang engkau tidak pernah pikirkan, itulah yang Tuhan akan sediakan bagi engkau. Mulai hari ini berkat Tuhan mengalir, cinta akan Tuhan mengalir, perkenanan Tuhan menjadi bagian kami, kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kami. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, kasih setia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, penghiburan dari Allah Bapa menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Kami tutup dan akhiri ibadah kami, dan kami terima berkat Tuhan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all. See you next Sunday. Haleluya, haleluya.